Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara mengelola stres dengan baik dengan studi kasus di balik senyum seorang aktivis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inggi Dina Junior Abie dan kedua anggota tim saya yaitu Nisa Alfairiyah Multazam dan juga Zahra Nabila Juliska. Sebelumnya, dalam studi kasus di balik senyum seorang aktivis, ada salah seorang mahasiswa, dia berumur 21 tahun, yaitu bernama Anas. Dia adalah mahasiswa aktif di semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu universitas negeri. Nah, latar belakang dari Anas sendiri adalah dia anak pertama dari keluarga sederhana di kota kecil. Ia dikenal sebagai mahasiswa berprestasi dan aktif di berbagai organisasi-organisasi. Sumber stres dari seorang anak sendiri yaitu adalah beban akademik yang kritis, tuntutan organisasi yang tinggi, tekanan finansial dan ekspektasi keluarga, dan juga ketidakpastian masa depan yaitu future anxiety, dan juga pengorbanan kehidupan pribadi. Nah, untuk beban akademik yang kritis, Anas ini sedang menjalankan atau sedang mengerjakan skripsi dengan topik yang cukup kompleks. Nah, dosen pembimbingnya sangat ketat dan detail sehingga ia harus melakukan revisi berkali-kali. Sedangkan itu, dia juga harus menyelesaikan 3 mata kuliah yang tugasnya juga lumayan berat-berat. Kalau tuntutan organisasi yang tinggi, Anas ini dipilih sebagai ketua pelaksana sebuah event kampus besar yang dimana melibatkan banyak pihak dan juga dana. Nah, ia merasa harus membuktikan nih diri dia bahwa memikul tanggung jawab besar atas kesuksesan acara ini. Karena ini adalah mahakarya terakhirnya sebelum lulus. Kalau tekanan finansial dan ekspektasi keluarga, orang tuanya ini mengorbankan banyak hal untuk membiayainya kuliah. Nah, mereka ini sering bertanya kapan Anas lulus dan berharap ia segera mendapatkan pekerjaan bagus untuk membantu adik-adiknya. Anas merasa tidak boleh gagal sedikit pun dalam hal ini. Kalau ketidakpastian masa depan, di tengah kesibukannya ini, ia dihantui pertanyaan-pertanyaan, apa setelah lulus nanti saya bisa dapat kerja? Dan juga ia melihat banyak senior-senior yang masih menganggur, yang menambah kecemasannya. Nah, kalau pengorbanan kehidupan pribadi ini, untuk menyeimbangkan semuanya ini, Anas mengorbankan waktu tidur, jarang berolahraga, dan hubungan dengan pacarnya menjadi renggang karena ia tidak punya waktu atau dia tidak memiliki waktu atau dia sangat sibuk sekali. Dan teman-teman dekatnya pun juga mulai jarang menemaninya. Gejala stres yang mulai tampak dalam Anas ini adalah fisik. Jadi dia sering mengalami sakit kepala ringan dan pola tidurnya kacau. Terkadang begadang, terkadang tidur, berlebihan di akhir pekan dan tetap saja tidak merasa segar. Kalau emosional, di depan umum, Anas ini tetap terlihat percaya diri dan ceria. Namun, di balik layar, dia ini mudah merasa frustasi dan menangis diam-diam di kamar kosongnya. Ia juga sering merasa empty atau kosong, seolah semua yang dilakukannya ini tidak ada artinya. Kognitif yaitu gejala stres kognitif di mana dia sulit berkonsentrasi saat membaca jurnal untuk skripsinya, pikirannya selalu ngeblank saat mencoba menulis dan juga ia menjadi pelupa seperti lupa janji dengan dosen atau deadline tugas-tugas yang lainnya. Kalau perilaku procrastination atau penundaan menjadi kebiasaan barunya. Nah, di mana ia ini akan membersihkan kamar kos atau scrolling media sosial berjam-jam untuk menghindari mengerjakan skripsi. Jadi, dia ini menunda skripsinya dengan cara membersihkan kamar kos dan juga scrolling media sosial berjam-jam. Karena dia merasa supaya tidak tertekan kali ya. Nah, ia juga mulai mengkonsumsi kopi dalam jumlah berlebihan untuk tetap terjaga.
Oke, selanjutnya akan dipresentasikan atau dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, puncak masalahnya adalah ketika stres Anas telah mencapai batas. Nah, puncak kelelahan mental Anas ini terjadi tepat seminggu sebelum presentasi skripsi dan 2 hari sebelum event. Nah, hal ini terjadi karena tekanan yang menumpuk dan tidak bisa terhindarkan lagi. Saat Anas menatap layar laptopnya yang terlalu lama, kemudian ia itu merasakan sesak di dada dan jantung yang berdebar. Ia juga merasa tidak bisa bergerak dan pikirannya juga sangat kacau dan menakutkan, seperti aku ingin hilang saja yang terus melintas di kepalanya. Reaksi ekstrim ini menunjukkan bahwa strategi kopinya telah gagal dan ia perlu intervensi segera. Berikutnya ada memilah beban urgensi stresor Anas. Jadi untuk merespon krisis ini kita harus terlebih dahulu memprioritaskan stresor berdasarkan kategori, yaitu akut vs kronis. Jadi yang pertama adalah sangat diprioritaskan, yaitu yang paling penting. Jadi contohnya itu beban akademik pada Anas. Nah, tenggat skripsian Anas itu tinggal beberapa waktu lagi, waktu terdekat, dan ini berdampak langsung pada fisik dan emosinya Anas. Hal ini harus diselesaikan dalam fase krisis. Terus berikutnya ada tekanan dari keluarga. Nah, stresor kronis yang memerlukan perubahan ini memerlukan perubahan cara berpikir dan komunikasi segera agar Anas bisa merasa didukung. Kemudian ada prioritas utama, yaitu yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tuntutan organisasi. Jadi organisasi Anas ini eventnya tinggal beberapa hari lagi. Nah, jadi perlu delegasi cepat dan fokus pengawasan agar Anas tidak merasa kewalahan, tidak melewati atau mengalami kewalahan. Berikutnya ada prioritas sedang, yaitu pengorbanan pribadi. Jadi Anas ini sering mengorbankan dirinya, seperti contohnya kurangnya waktu tidur Anas. Anas itu setiap hari kurang tidur dan isolasi diri ini harus dipulihkan secara bertahap setelah 2 tenggat ini selesai, yaitu skripsi dan event. Yang terakhir ada prioritas terakhir, yaitu ketidakpastian masa depan. Jadi Anas ini sering mengkhawatirkan tentang karir dan masa depannya, seperti contohnya atau setiap hari mengalami overthinking, dan itu mengakibatkan dampak buruk bagi Anas. Padahal hal ini dapat ditangani dengan perencanaan bertahap setelah fase kritis selesai dan pikiran lebih tenang. Berikutnya ada mekanisme yang dilakukan Anas ini justru malah memperparah kondisi Anas. Nah, yang pertama ada penundaan. Jadi alasannya ini takut hasilnya tidak sempurna dan cemas terhadap kritik dosen. Dan ini adalah contoh mekanisme penghindaran. Berdampak pada tugas yang menumpuk, waktu habis, serta bisa memperkuat siklus stresnya Anas. Dan juga hilangnya rasa percaya diri pada Anas. Berikutnya ada konsumsi kopi secara berlebihan. Nah, ini tuh beranggapan bahwa ia tuh merasa harus tetap terjaga dan fokus demi menyelesaikan tugas-tugasnya yang menumpuk dan tanggung jawab yang menumpuk. Jadi Anas itu mengonsumsi kopi yang secara berlebihan, yang tidak normal. Nah, padahal dampaknya ini sangat berbahaya, seperti contohnya bisa mengalami gangguan tidur, gangguan jantung, dan juga bisa meningkatkan kecemasan pada Anas. Ini juga bisa mengakibatkan performa Anas menurun karena kurangnya istirahat yang alami. Berikutnya ada isolasi sosial, yaitu alasannya itu beranggapan harus menyelesaikan semuanya secara sendirian tanpa bantuan orang lain.
agar dirinya itu merasa bisa bertanggung jawab dan tidak mengecewakan orang lain. Jadi Anas ini selalu mengerjakan tugas-tugasnya atau semuanya apa-apa sendirian. Dia itu tidak dibantu dengan orang lain, karena ia beranggapan ia itu bisa dan biar tidak mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Padahal dampaknya ini Anas bisa mengalami rentan kesepian, terus bisa mengalami kelelahan mental dan juga kelelahan yang secara berlebihan. Terus juga ini bisa berdampak pada resiko gejala depresi, karena Anas itu tidak memiliki ruang cerita atau tidak membagikan bebannya kepada orang lain. Jadi Anas itu mendam semuanya secara sendirian. Jadi hal ini tuh berdampak buruk pada kondisi Anas, karena jika Anas bisa menceritakan beban-bebannya kepada orang lain, maka sebenarnya itu beban Anas itu masih bisa terkurangi secara sedikit karena sudah menceritakan kepada orang lain. Tetapi Anas ini selalu memilih semuanya melakukan sendirian, tidak membutuhkan orang lain atau tidak mau dibantu orang lain, karena ia merasa dirinya bisa. Jadi dia itu tidak berkontribusi, atau bukan berkontribusi, tapi tidak membutuhkan orang lain. Padahal itu kalau dilakukan sendirian itu bisa memberatkan dan menyebabkan stres. Dan kondisi Anas yang saat ini itu stres secara berlebihan. Baik, selanjutnya rencana aksi cepat untuk Anas mengatasi skripsi dan event. Strategi ini berfokus pada langkah-langkah konkret dan dapat dikelola untuk melewati minggu-minggu kritis. Yang pertama yaitu strategi skripsi, di mana Anas dapat memecah tugasnya. Contohnya, setiap minggu Anas fokus untuk mengerjakan satu bab atau satu subbab yang diminta oleh dosen. Selanjutnya adalah gunakan teknik Pomodoro, yaitu 25 menit fokus dan 5 menit istirahat. Hal ini dapat memaksimalkan Anas untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan skripsinya. Ketiga adalah terapkan prinsip good enough, lebih baik 80% selesai daripada 100% tetapi tertunda. Selanjutnya yaitu strategi event, di mana Anas dapat mendelegasikan detail pekerjaan kepada koordinator yang kompeten. Contohnya Anas membagi pekerjaan kepada ketua dari SIK, acara, humas, perlengkapan dan lain-lain sesuai dengan tugas dan job desk-nya masing-masing. Yang kedua yaitu Anas hanya fokus pada fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, di mana Anas tidak sering untuk turun tangan dalam mengatur atau mengerjakan mempersiapkan event organisasi tersebut. Ketiga adalah buat grup chat khusus untuk update cepat serta hindari rapat berlebihan. Selanjutnya yaitu manajemen waktu yang realistis, di mana Anas dapat membuat schedule board yang sederhana. Contohnya pagi Anas mengerjakan skripsi, di mana pagi itu otak sangat fresh dan memiliki fokus tinggi sehingga dapat membantu Anas dalam mengerjakan skripsinya. Contohnya juga di siang hari Anas melakukan koordinasi event atau mengadakan rapat untuk mengevaluasi persiapan event tersebut. Dan malamnya Anas melakukan self care, di mana dia bisa menghilangkan rasa capek dia atau mungkin tidur, istirahat gitu. Selanjutnya yaitu strategi emotion focus coping, di mana teknik ini membantu Anas untuk mengubah keyakinan irasional menjadi pikiran yang lebih realistis dan sehat, serta mengurangi kecemasan internal. Di sini ada dua cara, yaitu yang pertama self affirmation, yaitu tulis dan ucapkan 3 kalimat setiap pagi untuk menetralkan pikiran negatif. Contohnya, aku cukup, aku berproses, aku tidak sendirian. Yang kedua adalah mencari dukungan dan berbagi. Contohnya mungkin curhat kepada teman yang mungkin dapat dipercaya, atau mungkin ingin curhat dengan
psikolog mungkin, atau mungkin dengan orang tua. Dimana karena membangun dukungan emosional adalah kunci untuk menghindari isolasi sosial. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah tindakan jangka panjang untuk Anas, yaitu membangun resiliensi untuk mencegah krisis di masa depan. Setelah melewati fase kritis, Anas harus membangun kebiasaan baru yang akan menjadi perisai melawan rasa stres di masa depan. Yang pertama adalah manajemen waktu sehat, di mana Anas dapat menggunakan planner mingguan untuk menyeimbangkan tugas, istirahat, dan waktu sosial. Serta menerapkan prinsip prioritas, yaitu fokus pada yang penting dan mendesak. Selanjutnya adalah mindfulness dan self-care, di mana Anas melakukan pelatihan pernapasan selama 5 menit di setiap pagi. Hal ini dapat mempertahankan mempertahankan tidur 6-8 jam. Jadi tidak berlebih dan tidak berkurang. Dan melakukan kegiatan ringan yang menenangkan. Contohnya mungkin jalan-jalan sore, habis itu mendengarkan musik lembut, atau mungkin membaca intinya hal yang membuat Anas menjadi enjoy. Ketiga adalah menjaga hubungan sosial, yaitu dimana Anas menyediakan waktu mingguan yang terstruktur untuk mengobrol santai dengan teman, atau mungkin jika ada pasangan, dan menjaga komunikasi terbuka dengan keluarga. Dan yang terakhir adalah evaluasi diri berkala, melakukan refleksi diri setiap akhir bulannya. Jika gejala stres berat muncul lagi, segera konsultasi ke psikolog atau konselor kampus. Gitu. Baik, sudah. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.